Dan saudara, informasi libur Nataru di sejumlah titik kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV yang berada di gerbang tol Cikampek Utama. Ada jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Yan Faris. Selamat siang Jihan. Jihan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana? Ya, Devi dan juga saudara, diprediksi hari puncak yakni tanggal 24 Desember kondisi arus lalu lintas di kedua arahnya yakni di depan gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Memang ini sudah ada sedikit peningkatan bila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, yakni mulai dari 3 hari sebelumnya, karena hari ini sudah terlihat kendaraan mulai meningkat atau volume daripada kendaraan yang melintas menuju ke gerbang tol Cikampek Utama ini sudah meningkat, dan yang mana kami pantau juga di belakang yakni di gerbang tol ataupun di gardu-gardu gerbang tol ini terpantau sudah adanya antrian yakni sepanjang 8 hingga 10 baris antrian begitu ya, yang mana kalau dibandingkan dengan hari sebelumnya tidak adanya antrian yang cukup berarti begitu ya, artinya memang hanya sebaris atau 2 baris antrian saja. Dan Devi dan juga saudara, berdasarkan dari data yang sempat kami himpun dari PT Jasa Marga, yakni sampai sekitar pukul 10.30 tadi ada 13.145 kendaraan yang melintasi ruas tol Cikampek Utama untuk menuju ke wilayah-wilayah Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Nah, memang kemarin diskon tarif tol juga sudah diberlakukan untuk menyambut Hari Raya Natal, yakni diskon tarif tol diterapkan di tanggal 22 hingga tanggal 23 Desember sebesar 20% dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang melalui gerbang tol Cikatama dan exit di gerbang tol Kalikangkung, begitu pula sebaliknya. Sampai saat ini kondisi arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar, lalu kami pantau juga kendaraan-kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan pribadi, juga ada kendaraan berat yang masih lewat sesekali begitu ya. Dan memang apabila nantinya terjadi kepadatan dari pihak tol sudah bekerja sama dengan Satlantas setempat untuk menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow, dan memang penerapan kontraflow ini secara situasional, artinya apabila diperlukan dan apabila adanya peningkatan arus lalu lintas ataupun volume kendaraan baru akan diterapkan. Selain itu, Devi dan juga saudara, memang sudah disiapkan petugas di titik-titik tertentu apabila nantinya terjadi kepadatan, yakni di titik menuju ke rest area, lalu juga di gerbang tol apabila diperlukan, di penyempitan jalan ataupun bottleneck, dan juga di sejumlah bahu jalan. Sementara informasinya itu, Devi. Baik, terima kasih Jihan Jufri dan juga Yan Faris melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim. Selamat siang Vida, silakan dengan laporan Anda. Bagaimana dengan arus lalu lintas di sana? Ya, Desi dan juga saudara, siang hari ini kalau di gerbang tol Paster lalu lintasnya masih ramai lancar. Artinya kendaraan-kendaraan yang melintas menuju ke arah Bandung ini bisa melintas dengan tanpa hambatan. Kami juga pantau kalau di gardu keluar menuju ke arah Bandung, maksimal kendaraan yang mengantre hingga pagi hari, maksud kami dari pagi hari hingga siang hari ini juga maksimal kendaraan yang mengantre adalah 3 sampai 4 kendaraan saja. Karena memang Desi dan juga saudara, diprediksi biasanya kalau melihat dari tren begitu ya lalu lintas di gerbang tol Paster ini menuju ke arah Bandung, puncaknya ini di siang hari pada pukul 2 hingga pukul 10 malam nanti. Kalau di hari kemarin, di hari Selasa tanggal 23 Desember begitu ya, pada periode tersebut ini paling tidak 16.000 kendaraan yang masuk ke arah Bandung melalui gerbang tol Paster. Dan kalau dari kendaraan-kendaraan yang melintas, Desi dan juga saudara, kami pantau ini didominasi kendaraan-kendaraan pribadi. Memang kalau untuk hari ini kami lihat kebanyakan yang masih mendominasi adalah kendaraan-kendaraan dari arah atau berasal dari Bandung dan juga sekitarnya. Lalu disusul yang kami lihat banyak juga melintas ini adalah kendaraan-kendaraan dari Jakarta, memang mulai melintas di gerbang tol Paster ini. Tapi memang Desi dan juga saudara, kalau kita bandingkan begitu ya,
dibanding dengan tahun-tahun lalu begitu. Di tahun ini memang moda transportasi darat dengan menggunakan mobil pribadi bagi warga yang berlibur ke Bandung ini mulai terbagi karena sudah ada beberapa moda transportasi lain seperti kereta cepat begitu ya, yang kemarin juga kami sempat memantau banyak wisatawan asal Jakarta yang menggunakan moda transportasi tersebut. Tapi tetap Desi dan juga saudara, untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan yang menuju ke Bandung melalui gerbang tol Paster, tentunya dari pihak Jasa Marga ini memaksimalkan gardu yang beroperasi. Kalau yang dari gardu keluar begitu ya, yang menuju ke arah Bandung, 11 gardu maksimal ini dioperasikan, dan 7 gardu masuk yang menuju ke arah Jakarta ini juga dioperasikan maksimal untuk mengantisipasi adanya hambatan antrean transaksi. Dan selain itu, Desi dan juga saudara, pihak Jasa Marga dari Tol Paster ini juga telah menyiapkan mobile reader, di mana nanti para pengguna jalan tol begitu ya, jika kemudian ada antrian, ini nanti bisa melakukan transaksi dengan para petugas yang melakukan jemput bola ke mobil-mobil mereka agar tidak ada antrean dan juga hambatan. Kalau hingga siang hari ini, Desi dan juga saudara, masih lancar, masih didominasi kendaraan-kendaraan dari Bandung, dan biasanya nanti di pukul 2 sore atau pukul 14 mulai meriah, mulai ramai di gerbang tol Paster. Desi. Terima kasih Vida Alatas dan juga Abdul Rohim atas laporannya dari gerbang tol Paster. Selamat bertugas kembali.